wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Misbahul Munawwaroh dalam program obrolan kita. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Kolonel Infantri Haji Ruslan SEME dan juga di sini ada Dr. Herli Sunawan SH. Nah, biasa yang dikenal dengan Pak Ruslan dan juga Pak Herli ini. Mereka adalah salah satu calon kandidat yang bakal bertarung di Kabupaten Aku Timur ini. Nah, bisa kita sapa dulu buat Pak Ruslan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Herli, selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Bisa Bapak ceritakan secara singkat nih, perjalanan karir Bapak nih. Mungkin bisa dari Pak Ruslan dulu nih, apa sih perjalanannya, bagaimana? Baik, Mbak Nawa, terima kasih. Saya ceritakan tentang perjalanan karir saya sebagai seorang prajurit ya, TNI Angkatan Darat. Diawali dari masuk daftar Akabri, yaitu di Magelang pada tahun 89. Saya kebetulan waktu itu bersekolah di Bandung, di SMA 19, kemudian punya niat mendaftarkan diri di Akademi Militer, dan alhamdulillah saya lolos. Kemudian saya tamat tahun 92. Diawali pertama kali perjalanan karir saya, jabatan saya di Kodam 3 Siliwangi. Mulai dari komandan peleton dan komandan kompi sampai dengan tahun 97. Jadi pada saat komandan peleton saya berangkat tugas operasi Timur-Timur, yaitu tahun 95-96. Kembali dari Timur-Timur ditugaskan di Kodam 2 Sriwijaya, yaitu di Palembang. Beberapa jabatan yang saya jabat diantaranya Komandan Detasmen Markas Kodam 2, kemudian lanjut ke Dandim di Batu Raja, kemudian Komandan Kodim di Muara Enim. Setelah itu menjadi Wakil Komandan Pusat Latihan Tempur di Martapura. Setelah itu pindah lagi menjadi Komandan Detasmen Markas di Kodiklat Angkatan Darat di Bandung. Dan terakhir hingga detik ini saya bertugas di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Merdeka Barat. Di samping itu saya juga pernah mengikuti tugas operasi di Timur-Timur tahun 95-96. Kemudian saya juga pernah mewakili Angkatan Darat satu-satunya yang dikirim ke Korea Selatan, yaitu pada tahun 2009-2010 ya. Yaitu tugas belajar selama 1,5 tahun di Korea Selatan. Nah, kemudian mungkin dari Pak Herli sendiri bagaimana perjalanan karirnya? Ya, kalau saya sekolah kedokteran di Jogja, Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta, masuk tahun 2000 sampai selesai 2006 dan meneruskan proses koas itu di Rumah Sakit Temanggung dan Rumah Sakit Bantul. Terus saya ngambil sekolah sarjana hukum itu tahun 2003. Saya di sarjana hukum itu 7 semester, alhamdulillah selesai. Saya mendalami hukum pidana. Selesai dari situ, saya langsung pulang ke Oku Timur untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan di Oku Timur, karena pada saat itu di tahun 2008 memang tenaga dokter di Oku Timur masih minim. Terus saya kerja di rumah sakit Islam dan di rumah sakit pemerintah di Oku Timur. Selanjutnya saya buat klinik sendiri. Dan itu sejak tahun 2016 saya sudah menggagas apa yang menjadi cita-cita saya sebelumnya, yaitu memberikan pengobatan seikhlasnya bagi yang tidak mampu. Itu memang sudah saya lakukan dari tahun 2016. Dan di tahun 2019 saya nyalon DPR. Alhamdulillah kita menang. Dan untuk partai saya memperoleh suara tertinggi. Dan sekarang di tahun 2020 saya mengundurkan diri dari DPR karena ingin membangun Oku Timur lebih baik. Itu, Mbak Nawa. Nah Pak Ruslan, Ya. sebagai putra asli Oku Timur nih, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi salah satu kandidat yang bakal bertarung di Pilkada Oku Timur 2020 ini?
Baik, jadi motivasi saya mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Oku Timur ini karena semangat saya ingin membangun ya. Karena kita prihatin lihat kondisi Kabupaten Oku Timur ini sebenarnya luar biasa, tetapi banyak sekali keluhan masyarakat ya, karena pertumbuhan pembangunan cukup lambat dibandingkan kabupaten lain, terutama di bidang keamanan ya. Ini Oku Timur ini sudah rata-rata seluruh wilayah masyarakatnya resah. Ya. Boleh dicek ya, resah gangguan keamanan, yaitu banyak begal, ya. Kemudian banyak rampok, intimidasi, penyerobotan tanah yang tidak kunjung tuntas. Ditambah lagi peredaran narkoba, ini yang paling parah ini. Narkoba ini luar biasa, Oku Timur udah sampai ke pelosok-pelosok ini. Ya mohon maaf, bandarnya itu tidak tersentuh oleh hukum di sini nih. Ya makanya kami tampil, ini yang harus kami berantas ya, di bidang sisi keamanan. Saya punya pengalaman bicara bidang keamanan, memang tugas saya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat ya, tugas saya itu. Jadi nggak usah diragukan kalau bicara keamanan. Insya Allah ya, saya jamin Oku Timur aman. Dan menurut Pak Ruslan, bagaimana sih dengan dukungan dari keluarga Bapak? Karena kan Bapak kan meninggalkan jabatan Bapak saat ini untuk terjun ke dunia politik. Ya, jadi kalau menyangkut dukungan keluarga, alhamdulillah istri saya, orang tua saya, anak saya sudah mendukung suaminya, bapaknya untuk mengabdi, membangun Oku Timur menuju aman, sehat dan sejahtera. Pak, bidang apa yang akan diperkuat untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Oku Timur? Mungkin bisa dari Pak Ruslan dulu. Ya, baik. Ada 5 program visi misi kami yang harus kami jalankan saat kami terpilih nanti. Yang pertama, keamanan. Saya sampaikan tadi. Jadi kami ingin masyarakat Oku Timur ini aman, nyaman, tentram, tinggal di kampungnya sendiri. Ya, aman dulu. Insya Allah ya, kami punya kemampuan pengalaman di bidang keamanan ya. Tidak terlalu sulit saya pikir, dan saya punya strategi lah bagaimana menciptakan Oku Timur aman. Nanti kan kita lakukan. Yang kedua, masalah infrastruktur ya. Infrastruktur ini kami melihat belum berkeadilan ya. Kenapa belum berkeadilan? Karena kami terjun langsung ke lapangan, kami melihat masih banyak desa-desa perbatasan yang kami temukan itu pembangunan belum berkeadilan ya. Contoh, ada salah satu desa di perbatasan Kabupaten Oku Timur, Oki. Itu desa belum pernah satupun masyarakatnya melihat batu koral untuk bahan cor. Bayangkan. Jadi seluruh desa di desa itu, jalan di desa itu tanah semua. Bayangkan, ini sudah 15 tahun umur Oku Timur ini. Masih kita temukan. Jadi kita sangat prihatin di sini. Kemudian program kami pembangunan dimulai dari desa menuju kota. Ya. Kenapa? Karena masih banyak jalan poros kabupaten yang sama sekali tidak bisa dilewati ya. Karena tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Ini desa-desa perbatasan saya sampaikan ya. Kalau kita seputaran sini nggak ada masalah. Tapi mereka kan masyarakat kita juga yang perlu perhatian. Ya, perlu sentuhan dari pemimpinnya. Jadi tinggal kepedulian pemimpin kepala daerahnya ini harus turun ke lapangan. Ya karena mereka juga perlu diperlakukan sama dengan yang lain. Terus pembangunan berkualitas ya. Jangan coba-coba. Pembangunan berkualitas sesuai dengan RAP ya. Jangan sampai baru dibangun ya, 1 minggu kena hujan udah muncul batu. Ini yang terjadi sekarang. Ya, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Penegakan hukum ya seperti itu ya. Nyatanya ya ada di mana-mana begitu. Nah ini yang kita prihatin.
Ya, ini tidak boleh terjadi di pemerintahan kami tentunya nanti ya. Dan kami tidak main-main. Ya. Saya melihat ini fungsi pengawas tidak jalan. Kemudian di bidang ketahanan pangan, 5 sektor yang kami angkat. Yang pertama pertanian, kemudian perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, dan pariwisata. Ini bisa maju kalau kita kerjasamakan investor. Kuncinya itu. Insya Allah sudah ada investor yang ingin kita ajak nanti setelah kami terpilih. Mereka sudah bekerja sama dengan 12 kabupaten di Indonesia. Mereka memberikan bantuan modal tanpa jaminan dan tanpa pengembalian. Ini luar biasa. Nah, ini akan kami lakukan setelah kami terpilih, mereka akan kami undang ke Kabupaten Oku Timur. Dan setelah mereka kita undang, saya akan mengundang ahli-ahlinya dari 5 sektor ini tadi. Silakan, keinginan mereka maunya seperti apa, keinginan para investor keinginan seperti apa. Saling menguntungkan ya, MOU. Ya. Kemudian di bidang perkebunan, khususnya karet ya. Karet di sini bisa sampai 5.000 ton per bulan, bahan bakunya 5.000 ton. Dan saya mengharapkan ada investor yang dari Korea Selatan, kita ingin bangun pabrik ban, bukan pabrik karet, pabrik ban. Kita bangun di Oku Timur, insya Allah. Ya, termasuk mudah-mudahan ada pabrik motor listrik dan pabrik lampu LED yang akan kita bangun di sini nanti. Peternakan sama, ya, perikanan dan pariwisata serta pertanian yang saya sampaikan tadi itu, memberikan bantuan modal tanpa jaminan, tanpa harus dikembalikan. Kemudian di bidang pendidikan, kami punya program bidang pendidikan ini ingin memberikan gratis ya seragam sekolah, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini kami gratiskan untuk sekolah SD SMP. Ya. Kita berikan, pengadaannya pun kami berikan kepada rakyat desa setempat, ya, biar bisa membantu meringankan beban ekonomi rakyat. Kemudian yang kelima terakhir, masalah kesehatan. Kami punya program dan ini harus kami lakukan. Untuk mobil ambulan itu akan kami salurkan di 305 desa, 7 kelurahan. Ya. Itu harapan kami selama kami menjabat, ya seluruh desa sudah memiliki mobil ambulan semua. Memang risikonya ada. Kalau anggaran itu kami belikan mobil ambulan secara bertahap setiap tahun, kami bupati, wakil bupati, kepala dinas camat maupun DPR kemungkinan tidak akan pernah beli mobil dinas jabatan baru karena anggarannya kami belikan ambulan. Ya. Jadi kalau pejabat kami mau pakai mobil baru ya pakai ambulan aja boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya, sekarang saatnya kita berbuat ya untuk rakyat dulu ya. Kita para birokrasi ya perbaiki dulu pelayanan masyarakat ya. Tunjukkan dulu kinerjanya. Kalau sudah baik kinerjanya melayani masyarakat, baru nanti kita kasih penghargaan kepada pejabat kita. Ya. Ada program kesehatan. Program kami, sebelum kami terpilih ini sudah berlaku dari 6 bulan yang lalu. Nah, silakan Pak Cawagup yang menjelaskan masalah kesehatan. Ya. Ya, kalau untuk kesehatan yang sudah kita jalankan, itu program pengobatan seikhlasnya bagi yang tidak mampu. Itu sudah berjalan lama. Dan program ambulan ini kenapa kita gagas? Karena itu menjawab keluhan dari masyarakat yang saya temukan di sini sering keluarga pasien dan pasien datang di tengah malam dengan kondisi sudah kritis, kendala terhambat di transportasi. Yang pertama, selain nggak adanya ambulan, jalan dari pinggiran desa itu memang tidak layak untuk dilewati. Apalagi kalau pas ketemu pasien yang mau melahirkan, Mbak. Luar biasa itu. Tidak jarang orang itu melahirkan di mobil. Ya kalau pas ada bidan yang awal. Kalau enggak, apa yang terjadi? Nah, itu
Jadi setiap program yang kita luncurkan itu memang kita sudah analisa dulu yang memang sesuai dengan apa yang kebutuhan masyarakat, dan sudah kita kaji bagaimana cara kita merealisasikan. Insya Allah ini bukan janji tapi program kerja. Itu Mbak Nawa. Ya. Dan saya tambahkan lagi Mbak ya, itu program visi misi kami. Ada kebijakan kami nanti, 2 lagi. Yang pertama, kami merespon keluhan masyarakat, ya, terutama tentang pembuatan KTP dan KK. Selama ini tersentralisasi di Martapura. Oku Timur luas, ya. Nah, masyarakat kita kalau membuat KTP itu sulit karena jaraknya jauh, jalannya jelek, jaraknya jauh, keamanan tidak terjamin, biayanya besar. Sehingga tersentuh hati kami untuk berpikir, bagaimana caranya kami ingin membuka kantor perwakilan Dukcapil, yaitu di BK10 dan di Cempaka. Sehingga nanti masyarakat apabila membuat KTP dan kartu keluarga nggak perlu lagi ke Martapura, cukup datang ke BK10 saja, sudah ada. Ini dua titik dulu yang kami buat. Dan kalau ini berhasil, insya Allah setiap kecamatan secara bertahap akan kami bangun kantor perwakilan Dukcapil. Di samping itu juga kami ingin mensain bagaimana caranya ada mobil Dukcapil ya untuk perekaman, bisa jemput bola turun ke desa-desa. Jadi sistem jemput bola dia, sistem jemput bola membantu masyarakat. Ini saya pikir bagus, ide yang bagus yang harus kami coba nanti ya. Kemudian juga yang kedua, kami ingin memberikan sesuatu kepada rakyat. Dulu pernah ada namanya santunan kematian dan sekarang hilang. Kami mencoba, bila mana kami terpilih, ini akan kami adakan kembali, yaitu santunan kematian kepada masyarakat yang keluarganya sedang berduka ya. Di samping itu juga kami akan memberikan insentif, insentif kepada pemangku adat, guru ngaji, marbot, penjaga makam, mudin, pidu aukadi, lintas agama. Setiap bulan kami berikan ini. Termasuk juga kami ingin memberikan kesejahteraan ya, walaupun nilainya tidak besar kepada PNS dan honorer dalam bentuk natura, yaitu beras, sehingga mereka lebih semangat ya. Samping itu juga kami berpikir ya, kalau memang anggaran kami memungkinkan ada nanti di APBD, tidak menutup kemungkinan untuk gaji honorer kami akan naikkan nanti, insya Allah ya. Mohon doa restunya. Mungkin ada yang bisa ditambahin dari Pak Hernik? Ya, jadi di Oku Timur ini kan berbagai macam suku. Jawa, Komering, Ogan, Bali, Sunda, bahkan ada Dayak, Padang, Batak, lengkap di sini. Miniatur Indonesia. Nah, jadi cara kita untuk membuat kerukunan antar suku dan antar umat beragama, baik Bali, Jawa, Sunda, Komering, Ogan, dan yang lain. Memang di setiap suku itu kan ada kepala adat. Kita selalu aktif menjalin dan membina komunikasi dengan tokoh-tokoh adat setempat. Dan saya bersama Bapak Kolonel Ruslan tidak membeda-bedakan ras. Bagi kami, NKRI, ya NKRI. Jawa, ya Indonesia. Komering, Indonesia. Batak, Indonesia. Bali, Indonesia. Seperti itu. Ya. Nah, sebagai penutup dari perbincangan kita nih Pak, mungkin ada beberapa patah kata yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat Oku Timur dan juga bagaimana himbauan tentang COVID-19 ini. Mungkin dari Pak Ruslan dulu. Baik, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Oku Timur dalam pilkada ini yang nanti akan dilaksanakan insya Allah tanggal 9 Desember 2020. Mari kita berbondong-bondong ya, gunakan hak pilih saudara masyarakat saya yang ada di Kabupaten Oku Timur untuk memilih calon kandidat ya. Untuk memilih calon kandidat. Jangan sampai kita golput ya.
satu suara menentukan nasib kehidupan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Karena kami bukan hanya memberi penerangan kepada Kabupaten Oku Timur, tetapi kami sepakat ingin menerangkan dapurnya rakyat Oku Timur. Ya. Dari Pak Hardy apa yang ingin disampaikan? Ya. Jadi yang pertama, kita maju melalui jalur independen. Kenapa kita milih jalur independen? Yang pertama, independen lebih dekat dengan konstituen, lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, independensinya lebih terjaga. Yang ketiga, dalam mengambil kebijakan dan keputusan, kita tidak ada intervensi dari partai politik. Jadi, insya Allah, kebijakan yang kita buat betul-betul pro rakyat. Itu. Selanjutnya, mengenai tentang COVID-19, saya ingin memberi himbauan dan masukan sedikit untuk masyarakat Oku Timur. Tetap waspada, cuman jangan terlalu berlebihan. Tetap bekerja, jaga kesehatan. Ikuti protokoler kesehatan, gunakan masker dan jaga jarak serta jaga kebersihan. Mungkin itu himbauan dari saya. Mari masyarakat Oku Timur, kami yakin bahwa kedaulatan masih berada di tangan rakyat. Kami jalur independen, kemenangan kami adalah kemenangan rakyat menuju Oku Timur aman, sehat dan sejahtera. Jangan lupa bahagia. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita bersama Bapak Kolonel Infanteri Haji Ruslan, SEME, dan juga Bapak Dr. Herli Sunawan SH. Mereka adalah salah satu calon pasangan kandidat yang akan bertarung di Pilkada Oku Timur 2020. Saya Misbah Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus program obrolan kita mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi hanya di iNews Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.